Wisnu, Kakak Odi, dan Kakak Dika untuk boleh datang ke atas. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga kakak. Nah, di sini kakak-kakak kita yang duduk di depan kita ini akan menjelaskan seputar atau informasi penting tentang sistem pembayaran dengan kris ya, dengan kakak, dan juga melakukan mencintai rupiah kita, yaitu cinta, bangga, paham, dan rupiah. Di sini saya yang pertama ingin ngobrol dulu dengan kakak Dika ya. Bagaimana dengan sistem pembayaran rupiah? Oh, mohon maaf, dengan cinta, bangga, paham rupiah ini ya. Dengan kakak Dika boleh langsung saja mungkin perkenalan dulu, baru nanti kita langsung berbincang. Perkenalkan, nama saya Adi Mardika. Saya bertugas di unit implementasi pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Nah, senang sekali berada di sini, Mas. Di apa namanya ini ya, ballroom ya, apa namanya istilahnya? Oh, di atrium Mall MCM ini. Sedikit tentang CBP, itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Mengapa sih kita perlu tahu ya? Mengapa kita perlu tahu CBP itu? Nah, sehari-hari itu kan kita pegang uang rupiah nih, pegang uang kan, untuk jajan, untuk belanja gitu kan. Tapi kita belum paham nih bagaimana uang itu gitu kan. Nah, untuk itu marilah di sini kesempatan ini kita sama-sama belajar terkait dengan uang kartal, uang rupiah yang kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Yaitu dengan mulai cinta gitu. Nah, ini cinta, Abah, dan di Terawang. Oh, enggak Mas? Boleh, ada materi slide yang disediakan untuk kakak. Oh, ada materi di situ ya. Nah, itu dengan dilihat di Raba dan di Terawang itu dilihat itu apanya sih yang dilihat? Yang dilihat itu adalah gambarnya. Gambar dari uang rupiah yang kita pegang, kita biasa gunakan untuk transaksi, itu gambarnya terlihat jelas gitu kan. Tidak buram, tidak kabur. Itu dilihat itu gambarnya itu terlihat terang. Kemudian dengan diraba. Nah, uang ini dicetak dengan teknik khusus sehingga ketika kita raba dari permukaan uang itu terasa kasar. Di mana sih yang terasa kasar? Tahu nggak Mas? Kasarnya di mana? Kayaknya di bagian apa itu? Di bagian mana? Di bagian uangnya Mas ya. Ya uangnya semua. angkanya Mas. Nah, itu namanya intaglio ya, cetak yang timbul dari apa namanya tintanya itu. Nah, di mana lokasinya? Di mana lokasinya itu ada di gambar pahlawan. Kemudian benar kata Mas Wisnu tadi di nominal uangnya. Jadi misalkan 100.000 di angka 100.000 itu. Kemudian di gambar Garuda Pancasila yang ada di situ, nah itu tercetak kasar, jadi timbul itu cetakannya. Jadi kalau diraba itu terasa kasar. Kemudian yang ketiga, selain pertama dilihat, diraba, dan kemudian diterawang. Apa yang diterawang? Nah, atau teman-teman semua, adik-adik semua memiliki atau baru pegang uang bisa dikeluarkan. Nah, ketika lembaran uang tersebut kita apa namanya, di situ kita istilahnya namanya diterawang gitu, bukan rawang yang mistis gitu, bukan. Tapi ini benar-benar menerawang fisik uangnya gitu. Kita arahkan ke cahaya, kita lihat di situ akan ada namanya tanda air. Jadi di bagian uang yang nggak ada cetakannya itu, nggak ada cetakannya itu akan ada gambar pahlawan, tapi itu bisanya dilihat ketika diarahkan ke cahaya aja. Nah, itu namanya tanda air, watermark gitu kan. Caranya bikin gimana? Ya memang dari isi kertasnya itu sudah dibuat lebih tipis dari kertasnya, sehingga ketika kita terawangkan ke arah cahaya, di situ terlihat adalah gambar pahlawan yang sama dengan gambar pahlawan yang ada di uang itu.
khususnya untuk tahun 2022 ya, itu terjadi kesamaan antara kertasnya atau tanda airnya itu dengan gambar selain watermark, di situ ada namanya recto verso. Recto verso itu seperti bulatan, itu adalah sebenarnya logo Bank Indonesia, tapi kalau dilihat secara langsung itu tidak berbentuk sama sekali. Biasanya dia berada di sebelah kiri gitu dari fisik uang, itu nggak terlihat sama sekali. Namun ketika kita arahkan ke cahaya itu baru terlihat bahwa di situ ternyata bentuk yang tidak bisa kita kenali itu kalau kita arahkan ke cahaya itu adalah membentuk logo Bank Indonesia. Kemudian setelah kita mengenali ciri-ciri uang dengan kita mencintai uang rupiah itu, kita patut bangga dengan rupiah. Kenapa kita harus bangga? Karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah yang kita gunakan untuk transaksi di Indonesia ini. Kemudian rupiah itu merupakan simbol kedaulatan bangsa, dan rupiah adalah alat pemersatu bangsa. Kenapa pemersatu bangsa? Karena di negara kesatuan Indonesia kita menggunakan rupiah sebagai alat transaksi ketika kita berbelanja. Dan yang terakhir, paham rupiah itu adalah bagaimana kita memahami penggunaan uang rupiah itu dalam bertransaksi, kemudian dalam berbelanja, bertransaksi, berhemat gitu ya. Jadi kalau kita punya uang 50.000, kita mau beli sabun cukup satu sebenarnya, ya nggak usah beli sabun 10 gitu kan. Nggak mungkin juga kita pakai 10 sabun sama-sama gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh kita masing-masing, sehingga kita tidak melakukan kegiatan yang bersifat boros. Mungkin itu singkat terkait dengan CBP. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus untuk Kakak Odi untuk memberikan materi singkat ya tentang cinta bangga paham rupiah ini. Nah mungkin ada yang bertanya, tapi kita lanjutkan aja dulu ya ke sesi dengan Chris. Nah, teman-teman di sini juga pasti udah pernah pada lihat kan seperti apa Chris, dan sudah sangat hari ini familiar ya. Dan kalau kita juga pergi ke sebuah toko atau swalayan atau bahkan juga toko-toko kecil, bahkan sekarang ini sudah ada menyediakan Chris. Namun ada juga orang-orang yang sudah tahu dan sudah pernah lihat, tapi sejauh ini belum tahu cara menggunakannya. Dan mungkin saat ini adalah hal yang paling tepat untuk kita boleh mendapatkan informasi supaya kita sebagai orang Indonesia yang sangat pintar dan cerdas, kita boleh menggunakan kris ini sebagai salah satu sistem pembayaran yang sangat mudah dan juga sebagai pembayaran yang cukup gampang untuk dilakukan dalam setiap kita melakukan transaksi. Nah langsung saja kita dengan Kakak Wisnu, boleh diperkenalkan dulu dengan teman-teman yang ada di depan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mas. Perkenalkan, saya Wisnu dari Bank Indonesia, dan juga di sini hadir bersama saya Mas siapa? Saya Odi. Saya dan Mas Wisnu. Saya dan Mas Odi ini bertugas untuk mengawal kris Mas ya. Betul, mengawal kris kita. Mengawal kris di sini. Nah, jadi Mas Odi di sini ini udah siap kris belum Mas? Ini mall ini ya bisa dibilang sudah siap kris ya. Sejak tadi kan kita bisa lihat beberapa toko, beberapa tenants gitu kan yang sudah ada banner siap kris gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman belanja di sini juga bisa melakukan pembayaran dengan kris. Jadi tinggal ditanya aja bisa pakai kris atau tidak, tapi rata-rata sudah bisa pakai kris. Seperti itu. Benar seperti itu kan ya Mas Wisnu? Oh iya, memang kalau kita lihat di sini juga ada beberapa tempelan. Di sini ada Brimo, ada BNI. Nah, mungkin di sini banyak pertanyaan, kris ini bisa bayar pakai apa sih? Nah, kalau Mas Odi biasanya bayar pakai apa? Kris ya Mas? Kalau saya sih biasa pakai mobile bankingnya BCA. Biasanya pakai itu karena memang bank saya pakai itu. Tapi kadang saya juga pakai link aja atau pakai bank lainnya. Kalau misalkan kadang kan
Biasanya yang perlu diedukasi ya masyarakat mungkin, atau misalkan teman-teman yang di kasir atau apa gitu kan, biasanya pasti nanya, Krisnya mau pakai bank apa gitu. Itu Iya. ada sebenarnya sama aja ya Mas Wisnu ya. Bener kata Mas Odi, kris itu sama aja. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kris itu nggak spesifik untuk bank tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa bayar kris pakai mobile banking BCA atau mobile banking yang lain, bahkan aplikasi kayak Gojek ataupun yang lain itu bisa dipakai untuk bayar. Nah, kalau Gojek Link aja itu lebih mudah. Karena apa? Ya cuman butuh HP Mas ya. Betul, cuma butuh HP dan yang ada kameranya tentunya ya. Kalau Link aja kita cuma butuh nomor HP. Kalau mobile banking kita mesti daftar ke bank. Daftar banknya. Nah, itu agak susah. Jadi paling punya gampang rekeningnya kan ya. iya, lebih mudah kita pakai yang link aja. Nah, ini ngomong-ngomong terkait tadi kan Mas Dika ada terkait uang rupiah Mas ya. Uang rupiah dan sekarang kita ke digitalisasi. Nah, ini Mas Odi ada sedikit gambaran nggak Mas di mana hari ini orang-orang lebih suka tunai atau uang atau pakai transfer ya Mas ya? Jadi kalau yang saya lihat atau misalkan sama mungkin kita juga diskusi ya sama teman-teman di sistem pembayaran gitu kan, di Manokwari sendiri ini sebenarnya banyak yang masih suka dengan tunai. Tapi beberapa toko-toko yang di luar dari MCM ini ya, beberapa toko atau beberapa kios itu tuh sudah mulai mengarah ke sana. Atau setidaknya pas waktu itu kita ada survei kan ya waktu itu ya, kita udah tanya kayak ibu atau bapak sudah pernah tahu kris kan seperti itu. Oh yang di scan itu ya, yang pakai barcode ya. Jadi walaupun mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita belum pernah menggunakan kris, tapi setidaknya sudah mulai kenal atau setidaknya pernah dengar lah. Gitu. Oh yang itu, oh yang ini. Jadi harusnya sih arahnya sudah mulai ke sana seperti itu, Mas Wisnu. Iya. Jadi kalau dari pengalaman Mas Wisnu gimana? Kalau menurut saya ini memang digitalisasi ini perlu waktu Mas ya kayaknya ya. Kalau dulu kita lihat ini dulu bayar tol itu tunai terus jadi macet. Nah ini. Tapi lama-lama sekarang dengan adanya e-money itu yang tinggal tap-tap itu lama-lama ya nggak lebih nggak macet. Karena apa? Ya karena petugasnya nggak perlu nyediain kembalian. Nah sedangkan dengan uang e-money kita tinggal tap asal saldo ada ya, itu bisa lanjut. Nah kalau aku lihat sendiri sih di Manokwari ini masyarakatnya sudah mulai sudah mulai berubah dari awalnya cash oriented menjadi yang digitalisasi. Contohnya kayak di Hadi mereka sudah sediakan EDC untuk transaksi, terus juga ada kris, dan di setiap tenan di sini sudah memiliki kris sebagai opsi pembayaran Mas ya. Betul. Termasuk ada fun games juga kita, itu juga ada coba transaksi RP1 dapat ini masih ada door prize ya. Iya betul, sekalian ngiklan. Jadi dia ada di depan sebelah boothnya Solaria, kita ada games juga ya. Hadiahnya macam-macam, ada TWS ya, Betul. ada power bank, ada speaker Bluetooth. Betul. Dan bahkan ketika yang ada itu kan ada yang di akuarium itu yang Iya. undian, itu bahkan ada kita sudah sediakan hadiah, ada beberapa lembar uang pecahan khusus yang 75.000. Betul. Itu sudah tidak bisa dicari di mana-mana Mas Dika ya. Iya. Hanya Boleh ini ikut juga, boleh saya. Jadi memang Makan jeruk. jadi ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu semua yang belum berkunjung ke Fun Games, bisa berkunjung ke Fun Games bisa dapat kesempatan ya menang UPK 75.000 yang belum punya. Nah ini karena dia terbatas ya Mas ya. Itu udah diproduksi lagi nggak Mas? Kalau yang UPK 75 itu? Nah, UPK 75 itu adalah uang komemoratif namanya. Itu uang peringatan, jadi terbit hanya ketika bangsa kita ini memperingati sesuatu momentum yang luar biasa. Seperti UPK 75 itu adalah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Nah ini Bapak Ibu bisa dapat ya di Fun Games kita ada 15 lembar. hanya dengan scan kris Rp1 bisa seru-seruan main game. Betul. Terus, kalau beruntung hadiah yang menarik sudah siap menunggu. Betul. Nah, ini juga sebagai wadah untuk Bapak Ibu coba ya. Mungkin ada yang belum pernah nyoba scan kris gitu ya. Itu juga bisa lewat situ dan bisa dapat snack, bisa dapat door-prize yang lain. Nah, mungkin sedikit kesimpulan nih Mas Odi, nanti Mas Odi bisa nambahin ya. Saya mau nambahin dulu kalau kris itu Bapak Ibu tidak perlu takut adanya biaya tambahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kris itu seharusnya nggak ada biaya tambahan karena dia sifatnya lintas perbankan dan lintas
lembaga keuangan. Jadi nggak ada biaya sedikit pun untuk Bapak Ibu gunakan. Dan juga tentunya memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian dan juga memberikan kemudahan bagi tenannya atau tokonya untuk mencatat transaksi keuangannya. Mungkin ada tambahan Mas Odi? Iya, mungkin dari saya ini dulu ya, ketika saya masih sekolah gitu kan, kita kan suka iseng-iseng gitu kan nanya ke teman gitu, kayak misalkan kamu kalau misalkan bener-bener buru-buru nih, pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP gitu. Pada saat itu wah yang mending ketinggalan HP lah gitu kan, kayak dompet bawa, atau misalkan enggak kok nggak apa-apa, dompet udah ada card holder atau apa gitu. Tapi sebenarnya zaman sekarang sudah bergeser ya, jadi kayak dompet mau ketinggalan kayaknya masih nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya gini, kalau ya di situ ada SIM dan lain-lain oke lah. Tapi maksudnya untuk keperluan pembayaran kan. Jadi ketika dompet udah tertinggal di rumah, tidak terbawa, kita buru-buru, itu kita lebih mudah gitu. Sudah ada HP, semuanya di situ. Kita ada mobile banking, terus ada tadi ya kayak Gojek, aplikasi Gojek, link aja dan lain-lain. Jadi itu memang dia sangat gitu kan untuk kita melihat arah transaksi kris ini kan, karena kemarin kita juga sempat ada undian ya Mas Yusuf. Betul, ada door prize kemarin. Ada door prize, hadiahnya lumayan. Kemarin ada 1 unit TV sama 1 unit handphone. Jadi ketika kita ada door prize itu, masyarakat animonya juga cukup tinggi gitu. Terlihat, maksudnya kalau kita bisa bilang di Manokwari kayaknya masih dikit orang yang tahu kris, enggak juga sebenarnya gitu. Betul. Di transaksinya kita rekap, dan di hadi juga rekap tuh juga banyak gitu, dan memang rata-rata juga belinya juga nggak sedikit. Jadi memang semangat lah untuk pakai kris ini. Betul, lebih seperti itu. Betul. Mungkin kata terakhir dari saya, jangan lupa coba pakai kris karena itu mudah, murah, cepat, dan aman. Terima kasih Mas. Singkatannya apa? Cemumuah gitu mungkin ya. Oke itu Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya Mas Wisnu dengan Mas Odi ya, itu sebenarnya sangat menarik banget ya untuk kita sebagai generasi muda sekarang ini untuk lebih dipahami lebih jauh ya tentang kris ini. Namun di sini kita perlu berbincang dulu ya. Tadi kan Mas Wisnu bilang misalnya di Fun Games itu saat kita mau melakukan games itu kan kita mau scan kris dulu nih, dan di situ hanya Rp1. Nah Rido pengen tahu sebenarnya itu kenapa sih hanya Rp1 aja gitu, kenapa maksudnya kan itu hal yang sangat kecil banget ya Rp1. Maksudnya itu nanti setelah di scan kris gitu Rp1 itu nanti mungkin diberikan dulu alasannya untuk apa gitu istilahnya, atau mungkin hanya untuk sebagai penanda gitu. Oke, yang Fun Games itu perlu bayar Rp1 kris. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah membiasakan atau membudayakan dulu, mengenalkan sebenarnya. Karena kan kalau kita mau proses digitalisasi ada tahapan Mas, tahapan awareness, tahapan akhirnya orang itu paham dan akhirnya bisa menyuarakan ke orang lain. Seperti marketing gitulah ya. Nah kita ini tahapannya apa? Tahapan awareness, yaitu membangun pengetahuan masyarakatnya dulu. Jadi caranya gini, sistemnya gini, kemudian ini seperti ini. Jadi untuk menggambarkannya tentu harus mencoba dulu toh. Mencoba dulu, oh ternyata gampang ya, cuma bayar ini doang. Betul, itu Mas. Berarti Rp1 ini itu sebagai bentuk awal pertama ya untuk mereka mengetahui bagaimana tindakan untuk melakukan kris ini lebih lanjut lagi. Betul. Nah, di sini juga mungkin saya ingin bertanya juga nih sama Mas Odi ya. Itu kan untuk kris sendiri ini lebih mudah ditemukan di area kota ya, karena waktu pertama mungkin teknologi lebih berkembang pesat di kota. Namun sejauh ini saya pengen tahu kalau dari pihak Bank Indonesia ini apakah sudah sejauh mana mungkin ya kalau di desa yang tertinggal, atau mungkin penerapannya seperti apa di mereka, karena kan mungkin ada orang-orang yang gini nih, memang ini kan kris ini salah satu sistem pembayaran yang sangat mudah dan sangat terjangkau ya dan praktis ya. Tapi kadang-kala juga ada sebagian masyarakat, saya tidak punya gadget nih, jadi untuk apa saja sih melakukan kris ini, menghabiskan waktu juga sebenarnya. Penting saya pakai uang tunai masuk ke situ. Itu mungkin pemikiran yang mungkin masih ada tinggal di pedesaan ya. Tapi kalau di kota mungkin itu tidak ada lagi mungkin ya. Semoga juga. Lalu mungkin cara mengantisipasi itu sih sebenarnya. Mungkin gambarannya seperti apa untuk Mas Odi. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya sejauh apa sih Bank Indonesia
mengimplementasikan kris ini. Jadi kayak jangan hanya sampai di kota aja gitu, yang dalam-dalam juga dijangkau dong. Intinya kan gitu kan ya. Saya setuju Mas Rido dengan pertanyaan itu gitu kan, dan ini pun juga jadi concern kita sebenarnya gitu kan. Jadi untuk kris sendiri, kalau misalnya kita bisa bilang, kris ini juga tidak bisa berdiri sendiri Mas gitu. Kita kan sebagai penyedia sistemnya lah seperti itu. Tapi sistem itu kan terdiri dari berbagai macam pihak gitu. Misalkan kris Bank X gitu kan, otomatis kan di daerah yang kita sebut pedalaman ya mungkin ya, di pedalaman itu tadi kan juga harus ada banknya yang mengeluarkan kris itu sendiri gitu kan. Terus di situ harus ada layanan internet yang ya setidaknya harus kuat lah untuk melakukan transaksi kayak seperti itu gitu kan. Nah, untuk saat ini memang konsentrasi kita maksimalkan apa yang memang bisa, yaitu misalkan di kota ya atau di daerah-daerah yang memang sudah terjangkau dengan internet cukup baik seperti itu. Kedepannya kita juga akan menjangkau daerah-daerah yang mungkin ini juga jadi pertanyaan dari adat yang sudah mempertanyakan ini gitu kan. Misalkan waktu itu ada yang nanya, kenapa di kota aja, coba deh di SP gitu, misalnya di daerah SP gitu. Loh, yang apa? Kalau misalkan sistemnya tersedia atau misalkan apa ya, di sana ada bank kayak gitu, itu juga nggak apa. Tapi kita juga sudah melakukan beberapa kali itu ke daerah-daerah yang cukup mungkin tidak sekota yang di Manokwari inilah ya, untuk setidaknya mengenalkan seperti itu. Cuma untuk tahap yang selanjutnya seperti yang dibilang Mas Wisnu tadi, itu mungkin agak lebih panjang gitu kan. Dia seperti halnya kalau misalnya kita pakai scoop yang lebih besar gitu kan, adalah di Indonesia kan banyak ya kota-kota besar di Indonesia. Misalkan kota besar X gitu kan, belum tentu tren yang misalkan ini di kota besar X nih, wah ini udah rame nih pakai ini gitu kan. Nah tapi di misalkan kota Y gitu, kota besar Y ini baru masuk gitu, itu sih nggak masalah karena itu memang bertahap. Tapi nanti kita arahnya yang penting kita cakup yang memang kita bisa dulu dan bertahap, kurang lebih seperti itu Mas Rido. Terima kasih Mas Odi. Ini satu pertanyaan lagi ya, gak apa-apa ya. Boleh. Kita diskusi aja sebenarnya. Ini sebenarnya saya mau bertanya diagram presentasi aja ya. Mungkin sudah berapa persen sejauh ini, mungkin dilihat dari diagram persen tahunan gitu ya, pengguna kris yang ada di Indonesia ini. Mungkin terserah yang mana saja. Oke, saya coba jawab ya Mas Rido ya. Jadi kalau di tahun ini sebenarnya Bank Indonesia itu secara nasional punya program Mas, namanya itu program 15 juta kris pengguna baru Mas ya. Nah, per Agustus kemarin Mas Rido itu sudah tercapai. Jadi di tahun ini itu ada 15 juta pengguna kris baru. Nah, itu penggunanya jadi ya yang memakai gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi merchantnya yang memunculkan kris itu untuk di per Agustus kemarin itu sudah hampir 20 juta merchant yang punya QRIS sebagai opsi pembayaran. Nah, sedangkan transaksinya sendiri nominalnya itu seiring perjalanan waktu itu semakin bertambah seperti itu. Jadi memang kris ini menjadi sebuah solusi sistem pembayaran yang terbaru karena dia mudah, murah, aman, dan cepat. Itu Mas Rido. Mungkin ada tambahan Mas Odi? Iya, saya nambahin dikit aja, kayak tadi kan nanya targetnya sudah terseberapa gitu kan. Dan mungkin saya akan jawab dengan bagaimana meraih itu gitu kan. Jadi kita cari bahasanya komunitas lah ya, entah di kampus, entah di pasar atau lokasi-lokasi yang itu berpotensi terjadi transaksi lah, seperti itu. Kita ambil saja contoh pasar. Nah, untuk mencapai tadi target yang 15 juta pengguna baru, kita memang hadir ke salah satu atau salah berapa pasar itu, kita hadir, kita targetkan misalkan di dalam satu pasar itu ada 100 pedagang, itu kita targetkan misalkan 25% harus sudah siap kris. Kita launching di situ, kita koordinasi dengan pihak jasa pembayaran, ya bank lah ya gampangannya, lebih kita ke bank supaya mereka terbitkan kris itu. Nah, jadi setidaknya 25% itu di setiap tempat yang kita targetkan itu sudah bisa bertransaksi menggunakan kris. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya harapan yang paling utama itu ya, itu sebenarnya kita membuat target itu mulai dari, mungkin nanti Mas Dika boleh jelaskan dulu uang dari sini mana aja yang nilai berapa yang sudah dikeluarkan. Dan memang kebetulan sampai saat ini saya belum menukar uang yang terbaru, dan infonya juga masih sedikit ya yang saya tahu. Dan saya mau tanya di sini,
itu kan di rupiah itu kan pastinya ada gambar pahlawan kita, pahlawan yang Indonesia kan. Dan pada uang rupiah ini apakah tetap masih pahlawan yang dulu atau sudah ada yang terbaru gitu? Mungkin berdiskusi di situ aja. Mungkin terima kasih kakak juga. Ya, terima kasih Mas Rito. Pertanyaan bagus sekali nih. Benar, Bank Indonesia mengeluarkan uang terbaru emisi 2022 itu pada bulan Agustus kemarin. Tepatnya tanggal 18 Agustus kita mengeluarkan uang pecahan emisi 2022. Nah, tadi yang ditanyakan sama Mas Rito, gambarnya sama atau enggak? Gambarnya masih sama dengan pecahan yang lama. Kenapa gitu? Pertanyaannya, oh gambarnya sama terus? Iya, karena memang gambar itu bukan hanya Bank Indonesia yang menentukan, kita berkoordinasi dengan lembaga terkait yang menangani dokumen negara gitu. Jadi dalam forum itu sudah ditetapkan gambar-gambar mana saja, gambar-gambar siapa saja pahlawan yang akan digunakan sebagai dicetakkan di dalam uang rupiah kita gitu kan. Nah, kenapa masih sama juga? Itu karena pahlawan-pahlawan tersebut itu adalah merupakan keterwakilan dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini gitu, dari ujung barat sana, dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, maka dari itu kita masih menggunakan pahlawan yang sama di tahun emisi 2022 ini. Oke, itu Mas. Terima kasih Mas Dika. Jadi teman-teman di sini semuanya boleh ya untuk menukar yang tahun emisi rupiah pada tahun ini. Pihak Bank Indonesia sudah menyediakan. Jadi saat dompet kita mungkin sudah hanya dengan uang yang lama, kita boleh saat ini untuk menerima uang yang baru. Begitu ya Mas Dika ya. Oke, mungkin kita sudah tiba di closing untuk talk show hari ini ya. Tapi saya memberikan kesempatan juga nih untuk kakak-kakak yang narasumber jadi hari ini untuk closing statement, mungkin memberikan sepatah dua kata atau pesan dan kesan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Mungkin dimulai dari kakak Dika dulu. Ya, baik, terima kasih Mas Rito. Setelah kita mengetahui tadi apa CBP gitu, harapan kami adalah teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak semua itu bisa lebih menjaga, merawat dan menggunakan rupiah itu dengan baik. Jadi gimana? Jangan kita setelah pegang uang rupiah kita lipat-lipat terus kita masukkan kantong. Nah, mulai dari sekarang karena kita tahu di situ kita perlu mencintai rupiah itu, fisik uang rupiah itu. Kita simpan uang di dalam dompet yang panjang biar fisiknya selalu terjaga, masa edaran panjang bisa kita gunakan lebih lama lagi. Oke, itu Mas, terima kasih. Terima kasih. Lanjut dengan Mas Wisnu. Siap. Kalau dari saya, walaupun kita semua masih berpegang pada tunai, jangan lupa gunakan juga bukan memaksa tapi opsi ya gitu. Opsi ada kris, ada mesin lain untuk terutama untuk transaksi besar gitu. Nah, untuk kris itu di Manokwari sudah ada banyak, di toko-toko kecil sudah ada, di Kalawemat ada, di Madinah juga ada. Bapak Ibu bisa gunakan sebagai opsi pembayaran tanpa usah menggunakan kartu, tinggal buka umumnya. Juga bisa pakai Gojek, link aja atau aplikasi uang elektronik yang lainnya. Mungkin itu Mas. Terima kasih Kakak Wisnu. Selanjutnya untuk Kakak Odi, silakan. Oke, terima kasih Mas Rido. Kalau closing statement saya terkait kris dari perbincangan kita siang ini, pesan saya adalah jangan takut pakai kris gitu. Itu sudah aman, security-nya sudah didesain sedemikian mungkin supaya transaksi yang kita lakukan aman, supaya kita juga yang customer ataupun misalkan baik dari penjual gitu bisa bertransaksi dengan aman. Jadi mungkin orang-orang takutnya duitnya tidak nyata nih, atau misalnya ini tidak seperti transfer pada umumnya gitu. Kok tinggal scan kok sudah ini, udah terbayar dan lain-lain gitu. Dan itu sudah sistemnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan semangat dari BI ya, bahwa transaksi itu memang bisa diandalkan, mudah, aman, ya kan, nggak andal, jadi cemumuan, ya kan, tadi kan sudah dibilang sama Mas Wisnu dan Mas Dika, jadi ya, ayo kita pakai kris, itu. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus yang sangat luar biasa untuk ketiga narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk kakak dan juga saya mau memberikan pesan dan kesan untuk kita semua yang ada di sini. Mengenai sistem pembayaran dengan kris dan juga cara menjaga rupiah dengan cinta bangga paham rupiah ini. Tidak ada salahnya kalau kita mencintai uang rupiah karena uang rupiah adalah sistem pembayaran yang sangat dibanggakan oleh Indonesia, betul ya Bang? Nah, untuk itu, untuk kita di penutupan karena kita masih berada di acara yang selanjutnya dan acara yang selanjutnya ini tidak kalah juga menariknya dari kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin untuk saat ini kami mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Silakan.